Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Harahongguhamu dari kelas 1A tingkat 1 keperawatan ND. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada perempuan. Organ-organ pada sistem reproduksi perempuan dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Pertama-tama kita akan membahas tentang organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar ada vulva atau celah. Vulva ini adalah organ reproduksi bagian luar yang melindungi organ reproduksi bagian dalam perempuan. Pada vulva ini terdapat saluran kencing atau uretra dan vagina tempat keluarnya janin, lubang tempat keluarnya janin. Ada labium atau bibir. Labium terdiri atas dua bagian, yaitu labium mayora bagian luar dan labium minora bagian dalam. Perbedaan labium mayora atau bibir luar yaitu lapisannya terdiri mengandung lemak. Fungsinya untuk melindungi vagina dan daerah ini ditumbuhi rambut. Kalau labium minora, ini lapisan bagian dalam, tidak mengandung jaringan lemak dan tidak ditumbuhi rambut. Nah, sekarang kita akan membahas organ reproduksi bagian dalam pada perempuan. Seperti ini gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Maaf kalau gambarnya kurang jelas karena gambarnya dibuat sendiri. Seperti ini. Sekarang kita akan membahas satu persatu organ reproduksi bagian dalam perempuan. Pertama kita akan membahas yang bagian bawah atau bagian luar sedikit begitu, yaitu organ reproduksi yang bernama vagina. Ini organ bagian bawah sekali. Ini tempat keluarnya janin dan darah menstruasi. Di sini. Dan bagian atas vagina ada uterus atau rahim. Uterus ini tempat berkembangnya embrio atau janin, tempat bertumbuhnya embrio atau janin. Di sini. Uterus ini ada lapisan, ada 3 lapisan, yaitu lapisan perimetrium, lapisan myometrium, lapisan endometrium. Lapisan perimetrium ini bagian luar, lapisan myometrium ini bagian tengah, dan lapisan endometrium bagian dalam. Seperti ini, pirometrium, myometrium, endometrium. 3 lapisan. Lapisan myometrium tersusun dari otot-otot. Lapisan myometrium ini yang akan berkontraksi pada saat perempuan akan melahirkan. Kemudian lapisan endometrium atau lapisan paling dalam. Lapisan endometrium ini akan terjadi penebalan pada saat siklus menstruasi. Jadi, lapisan endometrium ini nanti yang akan terjadi peluruhan. Endometrium ini banyak mengandung sel-sel darah, banyak mengandung pembuluh darah, terutama kapiler darah. Sehingga pada saat terjadi menstruasi, pembuluh darah ini akan mengalami peluruhan. Sehingga darah nanti keluar dari uterus
melalui lubang vagina. Sedangkan lubang uterus yang menyempit tepat di atas vagina itu dikenal dengan nama serviks atau mulut rahim. Seperti ini gambarnya. Di sini bagian yang menyempit atau mulut rahim. Kemudian selanjutnya ada tuba Fallopi. Di sini tuba Fallopi ini tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi di tuba Fallopi ini, disinilah tempat pertemuan antara sel sperma dan sel telur di bagian sini. Jadi pada saat terjadi populasi atau hubungan seksual, nanti sperma akan masuk. Nah, sperma yang masuk itu akan berenang menuju tuba Fallopi dan akan terjadi pembuahan. Pada bagian tuba Fallopi sendiri ada dinding epitelnya, tersusun dari epitel bersiria. Siria itu adalah rambut kerat. Nah, gerakan-gerakan siria ini yang akan memudahkan sel telur dari ovarium bergerak menuju uterus. Nah, kemudian organ selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini atau induk telur. Ovarium atau induk telur. Ovarium ini adalah organ yang menghasilkan ovum atau sel telur. Dan di sini akan terjadi pembentukan dan pematangan ovum. Di sini. Selain itu juga akan menghasilkan hormon yang berperan untuk perkembangan organ-organ reproduksi pada perempuan dan berperan juga dalam siklus menstruasi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Ini tempat pembentukan ovum. Nah, selanjutnya bagian yang memanjang ini adalah jaringan ikat. Memanjang ini adalah jaringan ikat yang akan menjaga posisi ovarium agar tetap menempel pada bagian rahim atau uterus. Sekian tadi penjelasan tentang sistem reproduksi pada perempuan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.